Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga warga Alta Regency ya. Saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita selepas salat subuh seperti biasa menyampaikan, membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW. Insyaallah sebentar lagi, boleh katakan sebentar lagi lah kita menghadapi bulan Ramadan. Insyaallah untuk kajian-kajian atau ta'lim mudah-mudahan lebih intens lagi ya, lebih banyak lagi ya. Dan saya harapkan juga dari rekan-rekan semua bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat ya, artinya kultumkah atau apa namanya ya. Coba kita sekarang buka tentang Kitabul Mardu ya, tentang kesedihan, kepenatan, kemudian juga sakit, gitu kan ya, sehat. Nah, inilah bagaimana Rasulullah SAW atau kita selalu seorang mukmin mensikapi mensikapi sakit yang suatu saat kita mungkin sakit ya. Yang perlu kita catat di sini Kang Dino ya, terkadang orang itu sakit ini ada sakit fisik ya, ada sakit psikis ya, jiwa gitu kan ya. Nah kalau orang rata-rata kalau sakit fisik cepat gitu ya, respon pisannya cepat diobati gitu banyak. Ya, memang harus diobati ke dokter kah, minum obat ataupun minum herbal supaya badan kita sehat gitu. Karena memang di saat sakit ya semua aktivitas tidak berjalan. Tetapi yang perlu di garis bawahi juga harus diperhatikan, sakit psikis itu juga harus diperhatikan. Harus, kadang-kadang orang terabaikan, artinya mengabaikan. Sakit psikis, sakit jiwa itu kan seperti sombong ya gitunya, seperti pendendam gitu kan, itu sakit sebenarnya, itu penyakit, itu penyakitnya. Makanya sakit yang demikian kadang bukan diobati dengan cara datang ke dokter gitu kan ya, tidak datang dengan dikeluarkan darah gitu kan ya, tapi harus dengan kajian seperti ini, dengan nasihat-nasihat ya. Bukankah Quran itu syifa, obat psikis itu, artinya di saat kita malas, di saat kita ini bagaimana Al-Quran ataupun hadis menyampaikan hal bagaimana cara solusi jalan-jalan. Karena kita yakini hidup ini tidak di dunia saja, suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu obat untuk semakin kita mendekatkan diri, semakin bagaimana kita lebih semangat lagi untuk bukan hanya di dunia tapi untuk bekal di akhirat. Kemarin saya tajiah ke alumni haji pas jam 9, ada seorang istrinya yang menelepon, oleh bapak meninggal gitu ya, penyakitnya meninggal di rumah, penyakit lambungnya, asam lambung, jatuh. Memang ada gejala ke sana, kemudian tidak banyak bicara, artinya teleponnya cuma ngabari gitu aja karena mungkin nangis ya, betul dia berdua di rumahnya. Kemudian dilihat di grup alumni 27 haji, karena di alumni ada sampai saya di grup itu 10-an mah, ada 10-an grup mah gitu, alumni 27 jadi berbeda-beda ya. Dilihat di grup belum ada yang mengumumkan gitu, mungkin beliau baru ke saya, diumumkan lah gitu kan. Dan saya sempat tajiah di sana gitu ya. Memang usianya sama dengan saya gitu, kelahirannya sama. Nah, itu banyak pelajaran yang diambil dari kisah itu. Nah, kita nyolatin, kemudian seperti itu. Makanya di saat kita melihat kematian itu sebenarnya itu juga sebagai obat gitu, sebagai obat kita. Oh ya, kita pun seperti itu gitu kan ya. Nah, itu banyak pelajarannya, banyak takjiah, banyak ziarah itu apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Mardu ya, kitab tentang diberi kopi deh ya. Bukan, air gula merah. Kitabul Mardu, kitab tentang kaitan dengan sakit ya. Nah, di sini babul mardu ya.
Babul maradi mukaffiratun lidzunubi wa qul ta'ala may ya'mal su'an yuzzabi. Jadi babul marad, jadi bab tentang sakit mukaffiratun lidzunub. Jadi sakit ini merupakan mukaffiratun, penghapus lidzunub bagi dosa. Makan burger tak biar bahasa Inggrisnya lancar. Jadi bab tentang sakit merupakan penghapus dosa. Ya, penghapus dosa. Jadi menggugurkan dosa-dosa. Jadi sakit ini merupakan bagi seorang mukmin ini merupakan bukan sesuatu yang kurang baik, tapi justru menjadikan kafarat sebagai penghapus. Sekali lagi kadang-kadang ada sakit, dan tentunya sakit bagaimana disikapi kan? Sakit dengan sikap sabar dan terus berusaha untuk sehat. Ya. Ada sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusibul mu'mina syauqatun fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa haqqan anhu biha khati'atan. Jadi dari hadis dari Siti Aisyah dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda la yusibul mu'minu. Jadi tidaklah ditimpakan ditimpakan seorang mukmin saukatun, artinya tertusuk duri, fama fauqaha atau lebih dari itu. Jadi hal sepele nih Bang. Jadi tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau jos jarum atau sesuatu yang menyakitkan, fama fauqaha atau lebih dari itu, illa kecuali rafa'ahu Allah biha darajatan. Jadi Allah akan mengangkat derajat, gitu kan ya. Wa haqqan anhu biha khati'atan, dan Allah akan wa haqqan menghapus anhu darinya khati'atan, kesalahan-kesalahan. Jadi hadis ini iman rahimakumullah. Jadi bagi seorang mukmin mah jangankan yang sakitnya lebih menangan gitu kan ya. Yang sakitnya sangat repot gitu kan ya. Nanti kita bahas juga nih. Sebenarnya sakit yang paling repot tuh para nabi ya. Kita mah tidak seberapa gitu kan ya. Tapi tetap kita harus banyak bersyukur dengan cara seperti tajiyah tadi, dengan cara banyak ulin kalau sakit baik itu rasa syukur teh aya mah batur mah ngagoler gitu kan ya. Urang mah masih bisa seperti sholat subuh seperti ini. Jadi kata Rasulullah, la yusibul mu'minu syauqatan. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau lebih dari itu kecuali akan diangkat derajatnya. Kemudian akan dihapus segala dosa dan kesalahan. Maksudnya diangkat derajat itu kumaha? Dan artinya sakit bagi seorang mukmin itu pelajaran. Jadi dalam hadis makil, ayo, anadan, apa artinya? Kamu bukan unta, ya. Kamu bukan unta. Jadi kalau unta mah diikat di talian, diikat karena apa? Dina tihang atau dilepaskan, itu tidak berpengaruh, tidak dapat pelajaran. Bagi seorang mukmin mah sakitnya, sehatnya itu harus menjadikan pelajaran. Tadi dijamin kata Rasulullah dengan disikapi sabar, sakitnya seorang mukmin itu akan menjadikan kafaratun, menghapus khati'atan, kesalahan-kesalahannya, dan diangkat derajatnya akan menjadikan pelajaran bagi pelajaran. Artinya akan semakin meningkat keimanannya tadi. Tadi saya menyaksikan orang yang meninggal banyak pelajaran. Oh, lagi bakal kawas gitu ya. Ya sempat saya sampaikan juga ya kepada keluarganya juga ya. Kebetulan putranya 2 putri semua gitu kan. Jadi kewajiban terhadap ayah gimana gitu kan. Mereka cukup sabar, mereka cukup tegar gitu kan ya. Mungkin suami istri yang memang masih cukup kehilangan gitu kan. Nah, hadirin wa rahimakumullah, dengan hadis ini artinya sakitnya seorang mukmin itu satu akan diangkat derajat, artinya sakitnya harus jadikan pelajaran. Yang kedua akan menjadi kafarah, jadi penghapus dari kesalahannya gitu kan ya.
Kemudian hadis makna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta sauqatin yusaquha illa kaffarallahu khatayahu biha min khatayahu. Jadi kata Rasulullah, tidaklah seorang mukmin dikenai penyakit, kelelahan, kemudian yang sakit terus menerus, kesedihan, kebingungan, atau sesuatu yang menyakitkan, bahkan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karena musibah itu. Jadi Kang Budi, jadi tadi teh hidup itu plet kan, kadang sedih, kadang tuh boga duit, kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, gomin, kesusahan gitu kan ya. Nah ini memang hidup seperti itu. Tapi bagi seorang muslim tadi kita harus berbangga, semua itu akan menjadikan penghapus dosa-dosanya karena baik. Nah inilah, jadi harus memotivasi. Bukan berarti kita sakit kemudian kita tidak berusaha untuk sehat, gitu kan ya. Kita harus berusaha untuk sehat. Dan yang lebih saya sampaikan lagi, waqiman rahimakumullah, tentang sakitnya ini ya. Jadi sakitnya seseorang itu apabila waktu sehatnya membiasakan kebaikan-kebaikan, kemudian suatu saat sakit seperti itu, suatu saat sakit, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa membantu orang, maka tetap kebaikan Allah akan catat kebaikannya sebagaimana waktu sehat. Inilah, gitu kan. Kopi hitam bos, nggak cocok itu kopi kayak gini. Jadi itu. Jadi tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau dia mendapatkan kesedihan, kegalauan, atau kepenatan hidup itu adalah menjadikan kafarah sebagai penghapus, tentunya dengan kasih api sabar. Makanya ajaban lil amril mukmin, takjub urusan orang mukmin nama. Ada dua sikap yang harus kita tanamkan. Di saat diuji ketidaksenangan bersabar, di saat diuji dengan kesuksesan dia harus bersyukur. Itu aja. Sabar, bersyukur, sabar, bersyukur. Kesuksesan itu ujian juga, Pak. Ayat. Jadi kesuksesan itu ujian. Kadang-kadang orang tidak sukses di saat diuji diuji dengan kesuksesan. Tidak lulus di saat diuji dengan kesuksesan. Tidak ada rasa syukur, tidak ada peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru biasanya di saat diuji dengan ketidaksenangan biasanya lebih mendekatkan diri kan. Kamar riwayat jadi huntur ya, aduh gitunya. Ayo udah cager ya kan, udah cager. Tapi kadang-kadang kita lagi nyari huntur kan, apa nyari huntur? Huntur lah. Itu yang lagi kan, jadi saya pikir nggak benar itu huntur. Jadi ngerasa kan betul itu. Huntur lah. Istighfarnya berkali-kali gitu kan ya, diuji. Nah itu kadang-kadang diuji dengan ketidaksenangan, maka kadang-kadang lebih mendekatkan diri. Itu mungkin di sana diangkat derajat gitu ya. Artinya semakin dekat kepada Allah. Gitu. Banyak orang yang diuji dengan kesuksesan tidak berhasil, tidak lulus. Mestinya tadi kan, harus ada dua sikap sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, nanti babu asyadun nas bala. Jadi manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi, para orang-orang soleh gitu. Kalau kita tidak seberapa, nah ini mungkin perlu juga bahas tentang hadis itu supaya kita lebih sabar lagi. Gitu. Nah kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu." Jadi kata Rasulullah, siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, niscaya Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi kalau Allah ingin meningkatkan kebaikan, maka akan diuji dengan ketidaksenangan, ketidaknyamanan. Tadi angkat derajatnya tadi.
diangkat derajat. Tidak sedikit kok, maaf ya, tidak sedikit orang yang dapat musibah, justru di dalam setelah musibah itu orang jadi baik gitu kan. Ya cerita, walaupun saya tidak diceritakan namanya, tidak disebutkan, ada seseorang yang dia perhitungan udah kepalanya udah dibelah gitu kasar nama, udah ini karena kecelakaan motor, dan itu pun kecelakaannya karena memang lagi nggak sadar gitu kan ya, habis minum atau apa. Tapi di saat sekarang sehat, dia ahli masjid sekarang, ahli masjid. Nah mungkin di sana ya ingin melakukan kebaikan kan. Jadi Allah itu ada di balik kebaikan, di balik musibah itu ada nilai-nilai kebaikan. Tapi bukan berarti kita nakal. Kita bersyukur di saat diberikan kesehatan, maka kesehatan kita manfaatkan untuk kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya. Makanya ayat iman rahimahumullah, jadi tadi ya saya selalu mengulang-ulang supaya memotivasi kita, supaya ini di saat kita membiasakan kebaikan, suatu saat kita tidak bisa terhalang sakit, maka tetap Allah akan mencatat kebaikan. Maka pun, jadi saya pun kadang-kadang suka kehilangan gitu kan, seperti Pak Manto yang bisa kesini gitu ya, Kang Widi, yang lain juga ada kemana, Mbak Iman pernah kan karena kesibukannya, kemudian tidak ke masjid, ada rasa kehilangan. Makanya di dalam keterangan mah, tidaklah seorang hamba bersujud di satu tempat fi buyutin min buyutillah, maka di saat meninggal, di saat tidak ada, maka bukan hanya manusia yang merindukan, bukan hanya manusia yang menangisi meninggalnya seorang itu, tempat langit dan bumi pun menangis dalam meninggalnya seseorang. Mungkin karena rindunya tidak dipakai lagi tempat ibadah. Mamin amnin yasjudu min bukaati min bukatillah. Jadi tidaklah sujud seorang hamba kemudian dia meninggal, maka akan langit pun merasa merindukan. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya sahabat tempatnya saja kehilangan, bumi langit pun kehilangan. Nah itu ikhwat iman rahimakumullah, sekali lagi tentang kitabul mardha, tentang kitab sakit ini. Jadi kita lanjutkan insyaallah. Babul mardi mukaffiratun lidunub. Jadi sakit itu merupakan mukaffirah, penghapus dari dosa-dosa. Tadi hadis yang pertama, tidaklah seorang muslim, seorang mukmin tertusuk peluru atau lebih dari itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan akan menghapus segala dosa dan kesalahan. Hadis yang kedua, tidaklah seorang muslim diuji dengan suatu yang menyedihkan, kesedihan, ada penyakit, kemudian gomin, kegelapan atau kesusahan, kecuali atau atas syaukati yusabuha atau duri yang menusuknya, illa kecuali kafarallahu biha min khotoya, Allah akan menghapus segala dosa dan kesalahannya. Hadis yang ketiga, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka diujikan kepadanya, ditimpakan musibah kepadanya. Bagi seorang mukmin, sakitnya harus menjadikan pelajaran. Jadi kamu bukanlah sebagai orang-orang kafir, orang-orang munafik mah diberikan sakit dijadikan pelajaran, diberikan kesusahan tidak menjadikan ibrah bagi diri ini, lempeng. Nah, bagi orang mukmin, bagi seorang muslimah diberikan sakit itu menjadikan pelajaran, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Seperti kisah tadi, tidak sedikit orang yang tadinya jauh dari Allah, jauh dari petunjuk Allah, di saat diuji, di saat sehat, di saat disembuhkan, kemudian dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat diuji dengan sakit,
sikapi dengan sabar dan terus berusaha untuk sehat. Dan insya Allah di saat sakit kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, maka Allah pun akan mencatat kebaikan sebagaimana waktu sehat. Itulah penuntutnya di saat kita membiasakan kebaikan di saat waktu sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengistiqomahkan dalam ibadah. Berikan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, juga kepada warga Alta khususnya, dan kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, dan sebentar lagi kita bulan Ramadan, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan dan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat disinggung orang yang terhina di saat seseorang masuk ke dalam Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya dan tidak diampuni segala dosa dan kesalahannya, maka orang itu terhina di dalamnya. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dan kita bisa memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.